Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Penyalahgunaan Ekonomi Domestik. Pelecehan ekonomi adalah bagian dari definisi hukum kekerasan keluarga di Australia. Namun kekerasan dalam keluarga masih dianggap sebagai kekerasan fisik. Keheningan seputar penyalahgunaan ekonomi juga mencerminkan uang dalam hubungan intim itu dapat mengungkapkan masalah kekuasaan, ketergantungan, dan moralitas. Masalah dan kontrol terkait erat dengan negosiasi keseimbangan antara ketergantungan dan kemerdekaan. Uang juga dilihat sebagai pribadi, khususnya di komunitas Anglong Kelektik arus utama di Australia. Tetapi keheningan ini telah berkontribusi pada 2,2 juta wanita singa di Australia mengalami efek membakar dari kekerasan keluarga dalam keheningan, dan para pelaku tidak diminta pertanggungjawaban. Konsepsi populer tentang kekerasan keluarga sebagai penyerangan fisik didukung oleh fakta bahwa hanya komponen penyerangan fisik dari kekerasan keluarga yang langsung dikriminalisasi di Australia. Pengecualian adalah Tasmania, di mana pelecehan ekonomi masih sedikit. Kenny Brathwaite yang telah menuntut kasus kekerasan di Tasmania mencatat seorang wanita akan melaporkan pelecehan hanya jika ada serangan fisik. Sosiolog utama terutama mempelajari kontrol uang dalam rumah tangga dan keluarga yang tercermin dalam pengambilan keputusan. Studi tentang uang dalam keluarga juga berfokus pada bagaimana kekuasaan, kualitas gender, dan ideologi pernikahan mempengaruhi agenda pengambilan keputusan pembuatan. Pendekatan ini mencerminkan versi kekuatan satu dimensi dan dua dimensi, dengan fokus pada konflik terbuka dan terselubung. Kami mempelajari bagaimana uang dalam keluarga berhubungan dengan dominasi, yaitu kekuasaan atas yang lain. Dimensi ketiga ini terkait erat dengan subordinasi, penaklukan, kontrol, konformisme, persetujuan, dan kepatuhan. Oleh karena itu, sosiolog uang selain Jan Palt dalam karya awalnya memiliki sedikit pengaruh pada bagaimana kita memikirkan atau berbicara tentang kekerasan uang. Penggabungan moralitas uang dalam keluarga dan transfer dana telah menyebabkan remitansi internasional formal uang yang dikirim oleh migran kepada orang tua mereka dan keluarga lain yang ditinggalkan menjadi salah satu transfer dana internasional terbesar. Pengiriman uang internasional yang mengalir melalui lembaga keuangan dan uang bergerak lebih besar dari investasi asing langsung dan bantuan pembangunan resmi ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ini tidak termasuk Cina. Ada beberapa skrip untuk remintasi mulai dari kompensasi hingga donasi. Paling sering uang pergi dari migran ke keluarga yang ditinggalkan. Namun di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi, uang dapat mengalir dari negara sumber kepada migran. Orang tua memberikan uang kepada anak-anak mereka yang sudah dewasa untuk membantu biaya pendidikan dan pemukiman. Sebagian besar siswa internasional India di Australia didanai oleh orang tua mereka yang menjual saham dan properti atau mengosongkan tabungan dan dana pensiun mereka. Hal ini dipandang sebagai moral untuk memberikan ketika itu paling dibutuhkan, dengan asumsi bahwa anak-anak juga akan berbakti dan membantu orang tua mereka seiring bertambahnya usia. Carol beruntung telah menerima dukungan dari komunitas imannya. Komunikasi Kerajaan Negara bagian Victoria untuk kekerasan keluarga mencatat dalam volume bahwa perempuan yang mengalami kekerasan keluarga dapat menghadapi hambatan untuk mencari bantuan dalam komunitas agama mereka sebagai akibat dari keyakinan dan praktik agama tertentu. Carol mengajar di negara bagian yang sama selama setahun setelah pernikahannya berakhir untuk memastikan dia telah membuat keputusan yang tepat. Ketika dia pindah kembali ke Victoria, dia kembali mengajar di sekolah, memperoleh gelar lain dan bahasa. Dia pindah ke rumahnya sendiri, yang dia renovasi dan belajar berkebun. Dia mendirikan kembali dan menemukan kembali dirinya sendiri. Ada moralitas yang saling bertentangan seputar pengiriman uang. Suami Ekta lebih mengutamakan kesejahteraan orang tuanya daripada istri dan anak perempuannya. Ekta mengatakan orang tuanya hidup seperti maharaja, sementara di Australia Ekta bekerja sangat keras dan berjuang. Orang tuanya juga menginginkan mahar, meskipun Ekta telah menjelaskan ketika mereka menikah tidak akan ada mahar. Dia terus berpikir keluarganya mempengaruhi dia, berkata untuk uang bukanlah masalah dalam kehidupan pernikahan jika dia menjaga putri dan akan membahagiakan, tetapi ketika tidak ada yang berhasil maka uang juga menjadi
paksaan. Ekta berlinang air mata sebagai kekerasan fisik dimulai dalam 2 tahun pertama. Dia pertama kali menamparnya di balkon rumah orang tuanya saat berkunjung ke India. Bahkan di rumah orang tuanya dia akan memukulnya dan saudara perempuannya akan mencoba dan menghentikan. Geta akan tetap diam. Dia berpikir akan mengurus semuanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia adalah suamiku, saya percaya padanya. Dia ragu-ragu ketika dia berkata, kamu datang hanya dengan 1 gaun. Bagi Geta puncak pertama adalah ketika suaminya melihatnya mengenakan salah satu gaun tidur panjang yang dikirim saudara perempuannya dari India. Dia menginjak semua nuggets ini, memulai pertengkaran besar dengan suaminya, menamparnya dan mengatakan dia tidak berguna. Dia pergi ke kamar tidur dengan pisau dan menyayat semua baju tidur dan kemudian mencoba melepasnya yang ia kenakan. Itu adalah kontrol uang. Itu sedang mengendalikan apakah itu uang atau situasi apapun. Ini dimulai dengan mengapa Anda mengirim uang ini kepada ayah Anda. Anda menikah dengan saya, jadi Anda harus memberikan semua uang Anda kepada saya. Anda sekarang keluarga saya. Itu juga merupakan konflik dalam gagasan mereka tentang gender uang. Aisyah tumbuh dengan pemikiran bahwa dia tidak akan menjalani kehidupan yang terasing seperti ibunya. Dalam hal uang, dia mencari orang tuanya mendanai pendidikan terbaik yang bisa dia miliki. Jadi dia menerima tanggung jawab merawat orang tuanya dengan mengirim uang ke rumah, sebuah unit di barat daya. Kontrol koersif adalah pola kekerasan yang jahat untuk menghilangkan kebebasan dan hak asasi perempuan. Sebagaimana dirinci, ini mengikuti pola yang dimulai dari perawatan yang mengarah pada perilaku pemaksaan dan berakhir dengan dampak yang melemahkan pada korban. Dampak dari kontrol koersif itu traumas dan menghancurkan para wanita. Berbicara tentang pelecehan menjadi penyiksaan dan perbudakan mereka. Tidak tahu kapan kengerian akan dimulai. Lebih dari satu wanita berbicara tentang berjalan di atas kulit telur. Seorang wanita mencoba bunuh diri 3 kali. Yang lain bunuh diri. Wanita takut mereka menjadi gila dan kehilangan rasa percaya diri. Kontrol koersif lebih mudah digunakan atas perempuan migran yang tidak memiliki jaringan keluarga dan teman di negara tersebut. Memantau, mengendalikan atau mengambil ponsel dan mencegah penggunaan internet adalah cara ampuh untuk menolak kontak wanita dengan keluarganya di luar negeri dan dunia di luar rumahnya di Australia. Beberapa wanita dibujuk untuk membuka rekening bersama sehingga suami bisa membantu dalam membuktikan hubungan yang tulus ketika mengajukan permohonan tempat tinggal permanen. Para wanita dalam cerita ini tidak meramaikan pelecehan ekonomi, di mana wanita mengharapkan kebersamaan dan kebersamaan mengenai uang. Dia menemukan harus berjuang sendirian untuk menghidupi keluarga. Bahkan ketika wanita adalah pencari nafkah utama, pria berasa berhak untuk membelanjakan uangnya. Para wanita dalam cerita ini tidak meramaikan pelecehan ekonomi, di mana wanita mengharapkan kebersamaan dan kebersamaan mengenai uang. Dia menemukan harus berjuang sendirian untuk menghidupi keluarga. Bahkan ketika wanita adalah pencari nafkah utama, pria merasa berhak untuk membelanjakan uangnya, sambil melecehkan secara emosional dan terkadang secara fisik. Bahkan ketika wanita itu secara terbuka mencari beberapa ukuran otonomi, suaminya terus merasa berhak atas uangnya. Pasangan Anglo-Etnik berpenghasilan menengah di Australia melihat rekening bank bersama sebagai simbol kebersamaan dan kemitraan dalam pernikahan. Ini adalah cara mereka memberi isyarat kepada mereka sendiri dan orang lain. Bahkan mereka adalah pasangan yang sudah menikah. Ini memiliki hubungan inti yang asli, simbolis dan ideologi kemitraan yang mengiringi rekening bersama ini membuat sulit untuk mengantisipasi atau menerima bahwa rekening bersama juga bisa menjadi media penyelewengan. Penyedia layanan kekerasan dalam keluarga juga perlu fokus pada kekerasan ekonomi. Fokus pada perubahan gender, uang, dan moralitas di dalam dan di lintas budaya menekankan perlunya belajar dan mendengarkan khususnya perempuan dari kelompok migran dan pengungsi baru. Ini akan menghasilkan kepercayaan antara penyedia layanan, terutama ketika mereka memiliki budaya yang berbeda dari klien. Tidak ada cara tunggal untuk menulis primer tentang literasi relation uang. Tidak ada percakapan tentang uang yang sama dengan yang lain, karena itu berakar pada biografi dan budaya. Penting juga untuk bernegosiasi setiap tahap kehidupan perubahan, bagaimana keduanya dapat menangani uang yang ada
yang akan digunakan untuk pengeluaran dan tabungan bersama, dan uang yang disisihkan untuk masing-masing pasangan migran. Pensiun tahap kehidupan ini sering mengubah jumlah uang yang tersedia, saldo uang pribadi, dan uang bersama dapat berubah ketika perubahan datang. Dengan konsultan itu dapat meningkatkan kekompakan hubungan intim. Para wanita yang menceritakan kisah mereka mengharapkan perubahan usulan ini untuk perubahan dalam hukum, praktek, dan uang mengkomunikasikan dapat membantu mempererat hubungan dan mencegah kehancuran akibat penyalahgunaan ekonomi. Sekian dan terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya.